Suara jangkrik dan kodok bersahutan ketika malam turun di desa kecil pinggiran kota itu. Di tengah sunyi, hanya sesekali terdengar suara klakson kendaraan yang melintas jalan utama, jalan yang membelah desa dan melewati sebuah perlintasan kereta api tua. Palang kereta itu berdiri kokoh, cat putih merahnya sudah mulai kusam dimakan usia. Beberapa bagian besi berkarat, namun masih tegak menjaga jalurnya. Di dalam pos kecil yang berdiri di samping rel, seorang lelaki tua duduk sambil menyeruput kopi hitam dari cangkir kaleng. Namanya Pak Darmo, penjaga palang kereta yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdi di sana. Rambutnya memutih, kulitnya legam terbakar matahari, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya masih tajam. Ia bukan sekadar penjaga, melainkan saksi bisu berbagai peristiwa yang pernah terjadi di rel itu. Pak Darmo dikenal warga sebagai orang yang jujur, disiplin, dan tidak pernah lalai menjalankan tugas. Setiap ada kereta yang akan melintas, ia selalu sigap menurunkan palang, memastikan jalan aman, dan memberi tanda kepada pengendara yang menunggu. Namun, belakangan ini ia mulai menghadapi gangguan aneh. Palang sering bergerak sendiri pada malam hari, macet tertutup meski tidak ada kereta yang dijadwalkan lewat. "Pak, kok bisa palang turun tengah malam? Padahal saya tungguin sampai setengah jam, nggak ada kereta sama sekali," protes seorang pengendara motor tempo hari. Pak Darmo hanya bisa mengangkat bahu. Ia sendiri bingung. Setiap kali ia mengecek ke pusat pengendalian kereta, jawabannya sama, tidak ada jadwal kereta melintas pada jam-jam tersebut. Tetapi, entah mengapa, lampu sinyal menyala, bel berbunyi nyaring, dan palang turun begitu saja. Yang membuat heran, setiap siang mesin itu selalu normal. Teknisi dari kantor kereta sudah beberapa kali datang, membongkar panel listrik, mengganti kabel yang dianggap bermasalah, tapi hasilnya tetap sama, tidak ada kerusakan berarti. Malam tiba, gangguan kembali terulang. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan warga. Ada yang mengatakan mesin palang sudah tua, wajar jika rewel. Namun, banyak pula yang percaya ada hal lain yang lebih menyeramkan. Seorang ibu penjual nasi di dekat perlintasan berbisik pada pembelinya, sejak kecelakaan belasan tahun lalu itu, tempat ini memang gak pernah tenang. Jangan-jangan, yang bikin palang macet itu bukan mesin, tapi penunggu. Pak Darmo mendengar rumor itu, tapi ia tidak pernah menanggapi. Meski dalam hati, ia tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang ia sendiri merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Pernah suatu malam, saat ia duduk di pos, lampu jalan tiba-tiba padam. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat bayangan seseorang melintas cepat di atas rel. Bayangan itu begitu jelas, namun ketika ia mendekat, tidak ada siapa-siapa. Sejak itu, setiap kali bel berbunyi tanpa sebab, bulu kuduknya meremang. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, berbeda dengan dingin biasa. Suara bel yang harusnya terdengar mekanis justru terdengar seperti jeritan panjang yang memekakan telinga. "Ah, mungkin aku yang terlalu tua." Pikiran sudah mulai kemana-mana, gumamnya, berusaha menghibur diri. Namun, batinnya tidak sepenuhnya yakin. Warga semakin resah. Beberapa kali terjadi antrean panjang karena palang menutup tiba-tiba. Pengendara yang terburu-buru bekerja pagi sering memaki-maki. Namun, ada pula yang memilih diam, enggan menyeberang meski palang sudah terbuka kembali. Mereka percaya ada hal gaib yang bermain di balik itu semua. Suatu malam, ketika jam dinding di pos menunjukkan pukul 11, angin kencang bertiup dari arah rel. Tirai kecil di jendela pos berkibar-kibar, membuat lampu minyak bergoyang. Pak Darmo baru saja selesai menulis laporan harian ketika tiba-tiba bel peringatan menyala dengan sendirinya. Teng, 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 teng. Suara itu berdentum nyaring, menusuk kesunyian malam. Lampu merah di perlintasan berkelap-kelip, dan palang mulai turun perlahan. Pak Darmo berdiri, wajahnya menegang. Ia membuka buku jadwal, memastikan apakah ada kereta tambahan malam itu. Tidak ada. Jalur seharusnya kosong hingga dini hari. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari pos. Angin malam semakin kencang, membawa aroma aneh, bau amis yang menusuk hidung,
seakan darah segar baru saja tercecer di sekitar rel. Pak Darmo berdiri di tengah jalan, menatap rel gelap yang membentang lurus ke utara. Hanya ada kabut tipis yang merayap rendah di atas tanah, membuat pandangan samar. Ia menunggu, berharap suara roda kereta terdengar. Tetapi tidak ada apa-apa, hanya suara jangkrik yang tiba-tiba terhenti, seolah ikut menahan napas. "Kenapa lagi kau, Palang tua?" bisiknya sambil mengusap besi dingin penahan palang. Tiba-tiba, dari kejauhan, telinganya menangkap suara samar. Seperti derap langkah, ringan namun berulang. Semakin lama semakin jelas, mendekat dari arah rel. Pak Darmo menajamkan penglihatan, dan sejenak ia seperti melihat sosok berdiri di ujung jalur, tak jauh dari cahaya lampu jalan yang redup. Sosok itu tegak, seakan menatapnya. Ia berkedip, dan sosok itu lenyap. Pak Darmo mundur perlahan, jantungnya berdegup keras. Ia kembali masuk ke pos, menutup pintu rapat-rapat. Bel masih berbunyi, palang tetap tertutup. Butuh waktu hampir 10 menit sebelum semua kembali tenang. Lampu berhenti berkedip, bel terhenti, dan palang naik sendiri. Lelaki tua itu duduk dengan napas tersengal, menatap kosong pada cangkir kopinya yang sudah dingin. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Mesin mungkin bisa rusak, kabel mungkin bisa korslet, tapi aroma amis, bayangan samar, dan bel yang berdentum begitu lama, itu bukan ulah mesin. Malam itu, Pak Darmo tidak bisa tidur. Ia terus duduk di pos hingga fajar menjelang, menatap rel panjang yang tampak sepi namun menyimpan rahasia gelap. Dan sejak hari itu, ia mulai sadar, palang kereta yang selalu macet itu bukan sekadar kerusakan biasa, melainkan pertanda dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu kelam perlintasan itu, yang tidak semua orang berani bicarakan. Kabar tentang palang kereta yang sering macet makin merebak ke telinga warga desa. Namun yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah kesaksian para pengendara motor yang melintas malam Jumat. Mereka bercerita, dengan wajah pucat dan suara bergetar, bahwa ada perempuan bergaun merah yang sering muncul di sekitar palang. Awalnya hanya dianggap cerita berlebihan, bualan orang yang terlalu penakut. Tetapi lama-kelamaan, semakin banyak pengendara yang mengaku melihat hal yang sama. Cerita mereka pun selalu mirip. Perempuan itu berdiri tegak di pinggir rel, kadang melambai-lambai ke arah mereka seolah minta tumpangan. Ada kalanya ia tidak bergerak, hanya duduk di ujung bantalan rel dengan kepala tertunduk, bahunya berguncang seperti orang menangis. Warga mulai saling berbisik setiap kali bertemu di warung kopi. "Aku lihat sendiri. Loh, malam Jumat kemarin," ujar Saman, tukang ojek yang sering mangkal di dekat pasar. Dia berdiri pas di bawah lampu jalan, pakai baju merah panjang, rambutnya nutupin muka. "Aku kira orang beneran, mau nyebrang mungkin. Aku panggil, nggak jawab. Begitu aku deketin, wus, hilang. Bau anyir langsung nyengat hidungku, bikin mual." "Ah, jangan ngawur, men," salah satu temannya, meski wajahnya sendiri pucat. "Tapi, ya, aku juga pernah nyium bau amis darah itu. Malah aku nggak berani nengok spion." Obrolan seperti itu makin sering terdengar. Setiap Jumat malam, orang-orang memilih jalan memutar meski lebih jauh, hanya untuk menghindari palang kereta yang katanya angker itu. Bagi yang terpaksa melintas, mereka biasanya mempercepat laju motor, tidak berani menoleh kanan kiri. Pak Darmo, yang setiap malam berjaga di pos kecilnya, tidak asing dengan cerita itu. Ia sendiri pernah merasakan kehadiran aneh di sekitar rel. Beberapa kali, saat tengah malam, ia mendengar suara perempuan tertawa lirih, panjang dan melengking, yang langsung membuat tubuhnya menggigil. Pernah pula ia mencium bau darah begitu menyengat, padahal tidak ada apa-apa di sekitar. Namun, sampai saat itu ia belum berani mengaku melihat sosok perempuan bergaun merah secara langsung. Hingga suatu malam Jumat, sekitar pukul 11, kejadian yang diceritakan orang-orang itu akhirnya ia alami sendiri. Malam itu, langit gelap gulita. Bulan tertutup awan tebal, hanya ada beberapa bintang yang samar. Jalanan sepi, hanya sesekali sebuah motor lewat.
Pak Darmo duduk di dalam pos, matanya mulai berat, ketika tiba-tiba ia mendengar suara samar seperti orang terisak. Tangisan pelan, tertahan, datang dari arah rel. Ia bangkit, menajamkan telinga. Suara itu jelas, semakin lama semakin dekat. Ia melangkah ke jendela, menyingkap tirai lusuh, dan saat itulah matanya membeku. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ia melihat sosok perempuan bergaun merah panjang berdiri di tepi rel. Rambut hitamnya tergerai kusut menutupi wajah. Tangannya terkulai lemah di samping tubuh, namun sesekali ia mengangkat satu tangan, melambai pelan. Gerakannya kaku, tidak seperti manusia biasa. Pak Darmo tercekat. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah tertelan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh. Sosok itu kemudian perlahan duduk di ujung rel, menunduk, dan tangisannya terdengar makin jelas. Suara isak bercampur dengan keluhan lirih, seperti rintihan seseorang yang sangat menderita. Hati Pak Darmo bergetar, antara kasihan dan takut. Ia memberanikan diri melangkah keluar dari pos. Dengan langkah kecil dan hati-hati, ia mendekat. "Bu, siapa?" "Ya," suaranya parau, bergetar. "Malam-malam begini kenapa sendirian?" Sosok itu tidak menjawab, hanya terisak makin keras. Pak Darmo mendekat lagi, jaraknya kini tinggal beberapa meter. Saat ia menoleh sedikit ke arah wajah yang tertutupi rambut, tiba-tiba angin kencang bertiup. Rambut panjang itu tersibak, memperlihatkan wajah pucat pasi penuh darah, dengan mata melotot merah menyala. "Ah!" jerit Pak Darmo spontan. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah bau anyir menusuk, begitu pekat hingga membuat perut mual. Pak Darmo terhuyung mundur, hampir jatuh, lalu buru-buru kembali masuk ke pos dan menutup pintu rapat-rapat. Tangannya bergetar hebat, keringat dingin bercucuran dari pelipis. Malam itu ia tidak berani keluar lagi, hanya duduk terpaku di kursinya sambil menatap jendela, khawatir sosok itu muncul kembali. Keesokan paginya, ia menceritakan pengalamannya kepada beberapa warga. Mendengar itu, wajah mereka pucat. "Jadi beneran, Pak?" tanya Saman dengan suara lirih. "Bukan cuma halusinasi?" "Benar," jawab Pak Darmo singkat, matanya kosong. "Aku lihat sendiri. Dan baunya, astagfirullah, kayak darah segar tumpah di mana-mana." Sejak kesaksian Pak Darmo keluar, cerita tentang perempuan bergaun merah itu bukan lagi sekadar rumor. Warga semakin yakin ada sesuatu yang benar-benar menghantui palang kereta. Warung kopi jadi tempat orang membicarakan penampakan itu setiap malam. Beberapa anak muda nekat mencoba mengabadikan penampakan dengan kamera ponsel, tapi kebanyakan berakhir dengan hasil yang kabur atau hanya merekam kabut dan bayangan samar. Yang pasti, suasana desa makin mencekam. Setiap kali malam Jumat tiba, hawa aneh terasa di sekitar palang. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan bau besi karatan bercampur amis darah sering tercium. Warga yang lewat dengan motor kerap merasa ada seseorang duduk di boncengan, padahal mereka sendirian. Desa yang dulunya ramai dengan kendaraan malam hari kini berubah sunyi. Jalan memutar lebih banyak dipilih, meski jaraknya jauh. Semua orang tahu, palang kereta itu bukan tempat biasa lagi. Ada sosok perempuan bergaun merah yang menunggu, entah siapa, entah untuk apa. Dan sejak malam itu, Pak Darmo tahu, tugasnya bukan lagi sekadar menjaga palang agar kendaraan aman melintas. Ia juga harus menghadapi kehadiran yang tak kasat mata, yang setiap malam Jumat mungkin akan muncul lagi, menunggu, meratap, atau melambai. Jauh sebelum cerita tentang palang macet dan penampakan perempuan bergaun merah merebak, ada sebuah tragedi kelam yang membekas kuat di ingatan warga desa. Nama yang selalu disebut-sebut dalam setiap bisikan itu adalah Sulastri. Sulastri bukanlah orang asing bagi mereka. Ia perempuan desa biasa, berparas manis, dengan senyum ramah yang membuat banyak orang betah berbincang dengannya. Hidupnya sederhana, menikah dengan seorang lelaki bernama Surono, pedagang kecil yang sering berjualan di pasar. Awalnya, rumah tangga mereka tampak wajar,
meski sesekali terdengar pertengkaran karena masalah ekonomi. Namun, segalanya berubah suatu malam, belasan tahun silam. Hari itu, warga dikejutkan oleh suara teriakan dan kepanikan yang datang dari arah rel kereta. Beberapa orang berlari menuju perlintasan, hanya untuk menemukan pemandangan yang membuat mereka menjerit ngeri. Di atas rel, tubuh Sulastri tergeletak mengenaskan, hancur berkeping-keping setelah digilas kereta yang baru saja melintas. Darah bercipratan di sepanjang bantalan kayu, menyebarkan bau amis yang menusuk hidung. Orang-orang hanya bisa menutup mulut, tak sanggup menahan mual. Sebagian perempuan menjerit histeris, sementara lelaki-lelaki terdiam kaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya Allah! Sulastri, suara salah satu warga bergetar. Kenapa bisa begini? Kabar itu menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat, hampir seluruh desa tahu bahwa Sulastri meninggal dengan cara mengerikan di rel kereta. Polisi datang, melakukan pemeriksaan seadanya. Kesimpulan resmi mereka sederhana, kecelakaan. Diduga Sulastri terpeleset saat menyeberang, atau mungkin sengaja mengakhiri hidupnya karena masalah rumah tangga. Namun, warga desa tidak begitu saja menerima kesimpulan itu. Bisik-bisik segera berkembang, penuh kecurigaan. "Masak sih, Sulastri yang seceria itu mau bunuh diri?" tanya seorang ibu di warung. "Aku kenal betul dia." "Nggak mungkin. Kalau terpeleset juga rasanya aneh, timpal yang lain. Kereta kan kelihatan dari jauh, apalagi di jalur itu jalannya lurus." Kecurigaan semakin menguat ketika orang-orang mulai memperhatikan sikap suaminya, Surono. Lelaki itu tidak terlihat terlalu berduka. Ia memang datang ke lokasi, tapi hanya sebentar. Air matanya tidak menetes, dan wajahnya lebih banyak menunjukkan gelisah ketimbang sedih. Bahkan, beberapa hari setelah pemakaman, ia sudah kembali berdagang di pasar seperti biasa. "Lah kok cepat sekali lupa istrinya?" sindir seorang tetangga. Tak butuh waktu lama, gosip pun meledak. Ada yang berkata Surono sengaja mengorbankan istrinya demi pesugihan. Ada pula yang menyebutkan bahwa seminggu sebelum tragedi, Surono terlihat pergi ke rumah seorang dukun di desa tetangga. Pantas saja, setelah Sulastri mati, dagangannya Surono laris manis. "Uangnya ngalir terus," bisik seorang lelaki di gardu ronda. Cerita itu makin liar dari mulut ke mulut. Surono disebut-sebut melakukan perjanjian gelap, tumbal manusia agar rejeki berlipat ganda. Dan tumbal itu, tak lain adalah istrinya sendiri, Sulastri. Bagi warga desa yang percaya pada hal-hal gaib, cerita itu terdengar masuk akal. Apalagi, setelah kematian Sulastri, mulai ada kejadian aneh di sekitar rel. Beberapa orang yang melintas malam hari mengaku mendengar tangisan perempuan. Ada pula yang melihat bayangan samar dengan gaun merah, duduk di ujung rel. Warga percaya, itu adalah arwah Sulastri yang tidak tenang. Tubuhnya memang sudah terkubur, tetapi rohnya masih gentayangan, menuntut keadilan atas kematian tragisnya. Pak Darmo, yang saat itu sudah bekerja sebagai penjaga palang, ingat betul malam kecelakaan itu. Ia masih muda, tenaganya kuat, dan penglihatannya belum berkurang. Malam itu ia sedang bertugas ketika kereta melintas. Ia tidak melihat Sulastri menyeberang, tidak mendengar teriakan apapun, hingga kemudian kereta lewat dan tubuh perempuan itu sudah terkapar hancur di atas rel. "Seumur hidupku, itu pemandangan paling mengerikan yang pernah kulihat," kenang Pak Darmo suatu kali pada seorang teman lamanya. "Dan entah kenapa, aku yakin ada sesuatu yang janggal. Sulastri bukan orang ceroboh. Aku sering lihat dia nyebrang rel, selalu hati-hati. Malam itu, rasanya seperti ada yang menyeretnya." Ucapan Pak Darmo hanya memperkuat keyakinan warga. Bagi mereka, Sulastri adalah korban pesugihan, dan arwahnya kini menjelma menjadi sosok menyeramkan, kuntilanak merah. Gaun merah yang dikenakan saat ajal menjemput dipercaya melekat pada wujud arwahnya, menjadi tanda abadi penderitaan sekaligus amarah. Makin lama, cerita tentang Sulastri berubah menjadi legenda menakutkan di desa. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rel saat senja,
Ibu-ibu berpesan agar suami mereka tidak pulang larut malam melewati palang itu. Mereka takut melihat penampakan, atau lebih buruk, mengalami nasib sama seperti Sulastri. Namun, tidak semua orang percaya. Ada juga yang menganggap semua itu hanyalah bualan orang kampung, cerita yang dilebih-lebihkan untuk menutupi kelalaian. Tapi bagi mereka yang pernah mencium bau amis darah di malam hari, atau mendengar tangisan lirih di kejauhan, keyakinan itu semakin menguat. Arwah Sulastri memang ada di sana. Tragedi di rel itu bukan hanya soal kematian mengenaskan seorang perempuan. Ia menjadi luka kolektif bagi warga desa, sekaligus penanda bahwa palang kereta itu menyimpan rahasia kelam. Sejak saat itu, nama Sulastri tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam bisikan, dalam rasa takut, dan dalam wujud menyeramkan yang sesekali menampakkan diri. Dan bagi Pak Darmo, setiap kali bel peringatan berbunyi tanpa alasan, setiap kali bau amis menyeruak tanpa sebab, ia selalu teringat pada malam itu. Malam ketika tubuh Sulastri hancur di rel, dan sejarah kelam palang kereta itu dimulai. Cerita tentang kuntilanak merah pelan-pelan berubah dari sekadar desas-desus menjadi sebuah keyakinan. Bagi warga desa, ia bukan lagi sebatas hantu yang menampakkan diri di malam hari, melainkan kutukan yang membawa petaka. Konon, siapapun yang melihat sosok itu menyeberang rel akan ditimpa celaka. Tidak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, kutukan tetap sama, kematian tragis. Awalnya, anggapan itu hanya beredar sebagai rumor. Orang-orang membicarakannya di warung kopi, dengan suara pelan seolah takut sosok itu mendengar. Namun, suatu kejadian mengerikan membuat kepercayaan warga semakin kuat. Namanya Suroto, seorang tukang ojek yang sudah lama mencari nafkah di desa itu. Ia dikenal ramah, suka bercanda, dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Ah, hantu-hantu itu cuma akal-akalan orang malas, begitu katanya jika ada yang menyinggung soal penampakan di palang. Tapi keyakinannya runtuh pada malam Jumat yang kelam. Malam itu, Suroto baru saja mengantar penumpang dari desa sebelah. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu motor yang menembus gelap. Saat mendekati palang kereta, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya refleks menarik rem. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, tampak seorang perempuan bergaun merah berjalan perlahan di atas rel. Gerakannya kaku, langkahnya pelan, namun jelas terlihat meski jarak agak jauh. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya, menjuntai hingga dada. Suroto mendengus. Halah, pasti orang mabuk, pikirnya. Namun, entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Ia berhenti, menunggu perempuan itu menyeberang. Tapi semakin diperhatikan, semakin terasa ada yang tidak beres. Kakinya nyaris tidak menyentuh tanah, gaunnya berkibar tanpa tertiup angin. Lalu, tiba-tiba, perempuan itu berhenti, menoleh ke arahnya. Suroto merasa darahnya membeku. Dari balik rambut yang menutupi wajah, sepasang mata merah menyala menatap tajam. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan bau amis menusuk. Dengan tangan gemetar, Suroto menyalakan motornya kembali dan melaju secepat mungkin. Ia sampai rumah dengan wajah pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuh. Istrinya bertanya berkali-kali, tapi ia hanya menjawab singkat, besok saja kuceritakan. Namun esoknya, Suroto tidak sempat menceritakan apapun. Pagi itu, ketika ia hendak berangkat mengantar penumpang pertama, ia menyeberang rel yang sama. Tidak ada tanda kereta akan lewat, tapi entah bagaimana, tiba-tiba suara klakson keras terdengar. Kereta meluncur dengan kecepatan tinggi, dan Suroto yang kaget tidak sempat menghindar. Tubuhnya terpental, motornya hancur, dan darah bercipratan di sepanjang rel. Warga yang datang hanya bisa menjerit ngeri. Bagi mereka, kematian Suroto bukan kecelakaan biasa. Itu adalah bukti nyata dari kutukan. Ia telah melihat kuntilanak merah menyeberang, dan kini ajal menjemputnya dengan cara yang sama tragis. Sejak peristiwa itu, ketakutan warga semakin menjadi. Jalan yang melewati palang kereta berubah sunyi saat malam. Tidak ada lagi ojek yang berani mangkal di dekat situ, tidak ada pedagang yang mau pulang larut.
Bahkan kendaraan dari desa lain lebih memilih memutar jauh daripada harus melewati perlintasan angker itu. Pak Darmo pun merasakan perubahan itu. Ia yang setiap malam berjaga di pos semakin sering ditinggalkan sendiri. Biasanya masih ada tukang ojek atau pedagang yang singgah sebentar untuk mengobrol, sekadar mengusir kantuk. Kini, pos itu sunyi, hanya ia seorang diri ditemani suara jangkrik dan desir angin. Tapi kesunyian itu bukanlah ketenangan. Justru, semakin sepi suasana, semakin jelas suara-suara aneh terdengar. Kadang tawa perempuan, kadang tangisan lirih, dan seringkali bel peringatan berbunyi sendiri, membuat Palang turun tanpa sebab. Warga desa mulai menghubungkan semua itu dengan arwah Sulastri. Mereka yakin, kuntilanak merah yang sering terlihat adalah jelmaannya. Dan siapapun yang berani melihatnya menyeberang rel akan menjadi tumbal berikutnya. Jangan pernah menatap matanya, pesan seorang ibu kepada anaknya. Kalau kau melihat perempuan berbaju merah itu, segera tutup mata dan pergi. Jangan berlama-lama. Ketakutan itu merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rel, bahkan di siang hari. Orang-orang menunduk ketika melintas, seolah dengan begitu bisa menghindari kutukan. Namun, meski semua orang berhati-hati, kejadian aneh terus berlangsung. Lampu palang sering berkedip-kedip sendiri di malam hari, meski jalur kosong. Suara klakson kereta kadang terdengar, padahal tidak ada kereta lewat. Warga yang lewat kadang mencium bau amis darah, membuat perut mereka mual seketika. Pak Darmo, sebagai penjaga palang, hanya bisa menghela napas panjang. Ia sudah terlalu tua untuk lari dari tugasnya. Mau tak mau, ia harus menghadapi malam demi malam di pos kecil itu, ditemani rasa takut yang semakin menebal. Setiap kali bel berbunyi tanpa alasan, ia selalu menatap rel dengan perasaan was-was. Ia tahu, bisa saja sosok itu muncul kapan saja, duduk, menangis, atau menyeberang perlahan, membawa kutukan bagi siapapun yang berani menyaksikan. Dan di balik setiap kedipan lampu palang, warga desa semakin sadar, tempat itu bukan lagi sekadar perlintasan kereta. Ia telah berubah menjadi batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Sebuah palang yang bukan hanya menahan kendaraan, tetapi juga menahan rahasia kelam, kutukan, dan dendam yang tak pernah benar-benar mati. Sejak tragedi demi tragedi terjadi di perlintasan kereta itu, posisi Pak Darmo sebagai penjaga palang semakin berat. Bukan hanya karena tanggung jawab menjaga keselamatan kendaraan, tapi karena ia harus berhadapan langsung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Setiap kali matahari tenggelam dan kegelapan merayap, pos kecil yang dulu menjadi tempatnya berteduh kini terasa seperti penjara. Hawa dingin sering menyusup dari celah-celah dinding kayu, membuat tulangnya menggigil meski ia mengenakan jaket tebal. Yang paling sering datang pertama adalah suara. Kadang tawa perempuan terdengar lirih, panjang, dan melengking, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan datang dari satu arah, melainkan seolah mengelilinginya. Terkadang terdengar di luar pos, lalu tiba-tiba berpindah ke dalam, tepat di belakang telinganya. Begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lain kali, tangisan lirih terdengar dari arah rel. Tangis itu terdengar begitu nyata, penuh kesedihan, seakan-akan seorang perempuan sedang meratapi nasibnya. Semakin lama, tangisan itu berubah menjadi jeritan memilukan yang membuat telinga Pak Darmo terasa berdengung. "Ya Allah, sudahilah ini," bisiknya sambil menutup telinga dengan kedua tangannya. Namun menutup telinga tidak banyak membantu. Suara itu tetap meresap, masuk ke dalam kepala, membuat pikirannya kacau. Gangguan berikutnya adalah bau amis darah. Bau itu muncul tanpa peringatan, menusuk hidung, membuat perut mual. Kadang bau itu datang bersamaan dengan suara langkah kaki di atas rel, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas besi. Kadang juga muncul saat suasana sepi, ketika Pak Darmo mulai merasa tenang, hanya untuk kembali dicekam rasa takut. Bau itu seringkali begitu pekat hingga ia merasa sedang berdiri di tengah kamar mayat. Ia pernah mencoba menyalakan dupa untuk menutupi aroma itu, tapi hasilnya percuma. Bau amis tetap menguasai udara, bercampur dengan wangi dupa yang akhirnya membuat kepalanya semakin pusing.
Yang paling menakutkan bagi Pak Darmo adalah ketika bayangan merah mulai terlihat. Awalnya samar, hanya berupa kilatan di kaca pos jaga. Saat ia menatap lebih lama, bayangan itu tampak jelas, siluet seorang perempuan dengan gaun panjang, berdiri diam di belakangnya. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah, tubuhnya seperti berlumuran darah. Pak Darmo seringkali kaget hingga terjatuh dari kursinya. Ia menoleh dengan cepat, berharap menemukan orang nyata. Tetapi setiap kali ia menoleh, pos kecil itu kosong. Tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Begitu kembali menatap kaca, bayangan merah itu muncul lagi, seakan menertawakan ketakutannya. Gangguan itu terus-menerus terjadi, malam demi malam, hingga membuat pikirannya hampir gila. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Saat ia mencoba memejamkan mata di kursi pos, suara-suara itu datang. Jika ia memaksa tidur di rumah, bayangan perempuan itu justru menghantuinya dalam mimpi, membuatnya terbangun dengan teriakan. Anak-anaknya pernah memintanya berhenti bekerja. "Sudahlah, Pak," kata salah satu putrinya, "biar orang lain yang menjaga palang itu. Bapak sudah tua. Lagi pula, pekerjaan itu bukan pekerjaan biasa lagi. Terlalu berbahaya." Tapi Pak Darmo menggeleng. Ia sudah terlalu lama mengabdi. Palang itu seperti bagian dari hidupnya. Baginya, meninggalkan pos berarti lari dari tanggung jawab. Meski dalam hati, ia sadar bahwa setiap malam yang ia jalani semakin menggerogoti kewarasannya. Hingga suatu malam, gangguan itu mencapai puncaknya. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik. Tiba-tiba bel peringatan berbunyi sendiri, lampu merah berkedip-kedip, dan palang mulai turun perlahan. Pak Darmo segera keluar, memastikan tidak ada kereta yang melintas. Jalur kosong, gelap, hanya kabut tipis yang merayap rendah. Ia berdiri di tengah jalan, menatap rel panjang yang seolah tak berujung. Dan saat itulah ia mendengar suara itu lagi, tawa perempuan, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tawa itu berubah menjadi jeritan, disusul dengan suara tangisan memilukan. Dari kejauhan, ia melihat sosok bergaun merah berjalan perlahan di atas rel, melangkah mendekat ke arahnya. Pak Darmo gemetar hebat. "Astagfirullah," suaranya parau. Sosok itu terus melangkah, dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, ia berhenti. Rambut panjangnya tersiba angin malam, memperlihatkan wajah pucat penuh darah. Mata merah menyala menatap tajam, bibirnya bergerak seolah berbisik. Meski samar, Pak Darmo bisa menangkap kata-kata itu. "Tumbal, aku butuh tumbal baru." Tubuhnya melemas. Lututnya hampir tak sanggup menopang. Ia mundur pelan, lalu berlari kembali ke pos dan mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin bercucuran. Di luar, suara tangisan itu masih terdengar, mengelilingi pos kecilnya. Malam itu, Pak Darmo tidak sanggup lagi menepis keyakinan yang sudah lama mengusiknya. Arwah itu memang menuntut sesuatu. Ia tidak akan tenang sebelum ada darah baru yang menggantikan. Dan di dalam pos jaga yang sempit itu, Pak Darmo hanya bisa duduk, berdoa lirih, sambil menunggu fajar yang seolah tak pernah datang. Rian adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, rambutnya agak gondrong, tubuhnya tinggi kurus. Sehari-hari ia dikenal sebagai pembuat konten horor di YouTube. Dengan kamera sederhana, ia kerap mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker. Mulai dari rumah kosong, kuburan tua, sampai jembatan yang dikenal angker di daerahnya. Kontennya cukup populer, banyak penonton yang menyukai gaya santainya yang suka menantang hal-hal mistis. Ketika mendengar cerita tentang palang kereta api angker di desanya Pak Darmo, rasa penasarannya langsung terpancing. Apalagi banyak warganet yang mengirim pesan padanya, meminta ia meliput tempat itu. "Bang, coba bikin konten di palang kereta itu. Katanya ada kuntilanak merah," begitu bunyi salah satu komentar yang membuatnya tertarik. Awalnya, Rian menyepelekan. "Paling juga cuma cerita warga biar tempatnya terkenal," ucapnya pada temannya. Namun semakin banyak permintaan masuk,
semakin besar pula godaan untuk datang. Ia pun menyiapkan kamera, tripod, lampu senter, dan mikrofon clip-on untuk merekam dengan lebih jelas. Malam itu, Rian berangkat seorang diri. Jalan menuju palang kereta cukup sepi. Ia hanya ditemani suara motor bebek tua yang membelah udara malam. Sesekali ia berhenti, menyalakan kamera, dan merekam perjalanannya. Oke guys, malam ini maksudnya aku, Rian, lagi jalan menuju perlintasan kereta yang katanya paling angker di Jawa Timur. Katanya ada kuntilanak merah, penunggu palang yang sering muncul kalau malam Jumat Kliwon. Jadi kita lihat beneran ada atau enggak, ucapnya di depan kamera dengan nada percaya diri. Sampai di lokasi, jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Jalanan sunyi, hanya ada lampu redup dari pos jaga yang terlihat dari kejauhan. Pak Darmo saat itu sedang duduk di dalam pos, wajahnya pucat karena sudah terlalu sering diteror. Rian menyapa, "Permisi, Pak. Saya mau bikin video di sini, katanya sering ada penampakan." "Boleh ya?" Pak Darmo menatapnya dengan sorot mata cemas. "Nak, sebaiknya jangan main-main. Ini bukan tempat untuk hiburan. Apa yang ada di sini bukan sekadar cerita." Tapi Rian tertawa kecil. "Tenang aja, Pak. Saya udah biasa. Banyak yang bilang tempat angker, tapi ujung-ujungnya nggak ada apa-apa. Ini cuma buat konten kok, biar warga luar tahu cerita di sini." Pak Darmo hendak menasehati lebih jauh, tapi ia tahu, kata-kata seringkali tak mampu membendung rasa penasaran anak muda. Ia hanya menghela napas panjang dan berkata lirih, "Ya sudah. Tapi ingat, jangan sombong. Kalau kau dengar sesuatu, segera pulang." Rian mengangguk, lalu memasang tripod di tepi rel. Ia menyalakan kamera, mengarahkan lensa ke arah jalur panjang yang membentang lurus, tertelan kegelapan. Lampu senter kecil dipasang di atas kamera untuk menerangi area sekitar. Sekarang jam 11:15. "Gue sendirian di sini. Katanya sering ada suara tawa perempuan atau bayangan merah. Kita tunggu sama-sama," ucap Rian ke kamera dengan nada tenang. Awalnya, semua berjalan normal. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Sesekali angin malam berhembus, membuat dedaunan bergesekan. Rian mulai merasa bosan. Ia duduk bersila di dekat tripod, memainkan ponselnya. Namun tak lama, sebuah bau amis menusuk hidungnya. Rian mengernyit. Kok bau darah, ya?" gumamnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Bau itu semakin kuat, membuat perutnya terasa mual. Kamera merekam tanpa henti. Pada menit ke-30, saat Rian sedang asyik berbicara di depan lensa, sebuah sosok samar berwarna merah melintas di belakangnya. Rambut panjang terurai, gaun menjuntai, langkahnya pelan seakan melayang. Rian tidak sadar. Ia masih berceloteh, menantang, "Kalau memang ada, coba tunjukkan dirimu. Jangan cuma bikin cerita kosong." Tiba-tiba suara tawa perempuan terdengar lirih. Suara itu terekam jelas di mikrofon. Rian terdiam sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Tapi penonton kelak tahu, kamera berhasil menangkap momen itu. Semakin malam, gangguan bertambah nyata. Lampu senter di atas kamera berkedip-kedip, lalu mati mendadak. Rian panik, berusaha menyalakannya kembali, tapi lampu itu seperti kehilangan tenaga. Saat itulah ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Dingin, begitu dingin, hingga bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat, dan sekilas ia melihat gaun merah tergerai di ujung rel. Sosok itu berdiri tegak, rambutnya menutupi wajah, tubuhnya berlumuran darah. Seketika Rian merinding hebat. "Ya Allah," gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, keberaniannya luntur. Ia buru-buru meraih kameranya, memasukkannya ke tas, lalu menyalakan motor. Tanpa berpikir panjang, ia tancap gas meninggalkan lokasi.
Keesokan harinya, video yang ia rekam diunggah ke kanal YouTube miliknya. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Komentar penonton penuh teriakan tak percaya dan rasa takut. Banyak yang menulis, "Astaga, lihat menit 32.15, ada sosok merah di belakangnya," atau, "Itu beneran, bukan editan." Merinding nonton sendiri malam-malam. Rian mendapat ribuan subscriber baru dalam semalam. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang tak ia duga mulai mengikuti hidupnya. Malam setelah videonya viral, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di rel kereta, dikejar sosok bergaun merah dengan tawa melengking. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dadanya sesak. Ia mencoba menepis dengan berkata pada dirinya sendiri, "Ah, itu cuma mimpi." Karena terlalu ke bawah suasana aja. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan palang kereta angker itu seolah sudah menandai dirinya sebagai bagian dari kutukan yang tak bisa dihindari. Video yang diunggah Rian beberapa hari lalu telah menjadi pembicaraan di mana-mana. Bukan hanya di desanya, tapi juga di kota-kota lain. Komentar di kanal YouTube-nya membanjir, penuh rasa penasaran sekaligus ketakutan. Potongan video yang memperlihatkan sosok merah di belakang Rian tersebar di media sosial, dijadikan bahan diskusi. Bahkan ada yang memperlambat cuplikan untuk menunjukkan detail wajah pucat dan darah yang menetes dari gaun perempuan itu. Banyak orang yang awalnya menganggap cerita palang kereta hanyalah dongeng, kini mulai percaya. Namun kepercayaan itu bukan membuat orang menjauh, justru sebaliknya. Rasa penasaran menggerakkan banyak pemuda untuk datang ke lokasi. Mereka datang bergerombol, membawa kamera ponsel, senter, bahkan ada yang membawa dupa dan sesajen seadanya, seolah menantang arwah yang konon menghuni rel tersebut. "Bro, ini kan tempat yang viral itu? Katanya ada kuntilanak merah," ucap seorang pemuda kota dengan nada antusias, sambil menyalakan kamera ponselnya. "Ayo kita buktikan, jangan cuma nonton di YouTube." Malam demi malam, pos jaga di dekat rel tak pernah sepi lagi. Pak Darmo yang sudah tua merasa resah. Ia melihat banyak anak muda berdiri di rel, berteriak-teriak memanggil sosok gaun merah. Ada yang sengaja menaruh bunga 7 rupa di tengah rel, berharap memancing penampakan. Ada pula yang menantang sambil tertawa, "Hei, kalau memang ada, tunjukkan dirimu. Jangan cuma di video." Pak Darmo berulang kali menegur. "Kalian jangan sembarangan. Ini bukan tempat bermain. Kalau ada yang muncul, kalian sendiri yang akan menyesal." Tapi kata-katanya hanya dianggap angin lalu. Mereka menganggapnya orang tua penakut yang hanya ingin menakut-nakuti. Hari-hari berikutnya, kabar buruk mulai terdengar. Seorang remaja yang nekat duduk di tengah rel untuk merekam konten uji nyali ditemukan hilang. Motor yang ia bawa masih terparkir di tepi jalan, tapi dirinya tak pernah kembali. Warga mencari hingga ke kebun-kebun dan sawah sekitar, namun hasilnya nihil. Menyusul kemudian, 2 mahasiswa yang datang dari luar kota mengalami kecelakaan aneh sepulang dari lokasi. Mobil mereka tiba-tiba oleng, menabrak pohon besar di tikungan, padahal jalanan lurus dan kondisi mobil prima. Saat dievakuasi, tubuh mereka penuh luka. Wajah pucat seolah kaget luar biasa. Salah satu saksi mengaku sempat melihat bayangan merah melintas di depan mobil itu sesaat sebelum kecelakaan. Kabar itu cepat menyebar, tapi alih-alih membuat orang menjauh, justru semakin banyak yang datang. Palang kereta itu berubah menjadi semacam destinasi horor. Setiap malam Jumat, jalanan menuju rel dipenuhi motor dan mobil. Orang-orang duduk bergerombol, menyalakan rokok, sebagian merekam suasana, sebagian lagi sibuk berceloteh menantikan atraksi. Dan benar saja, semakin banyak orang datang, semakin sering sosok merah itu menampakkan diri. Tidak lagi sekadar tawa di kejauhan, tapi muncul nyata di depan kerumunan. Pernah suatu malam, puluhan orang menyaksikan langsung bagaimana sosok perempuan bergaun merah berdiri di tengah rel, rambutnya tergerai panjang, tubuhnya berlumuran darah. Suara tangisnya menggema, membuat beberapa orang ketakutan hingga lari terbirit-birit. Tapi anehnya,
Ada juga yang justru bertepuk tangan, merekam dengan penuh semangat. Keren banget. Asli ini bukan editan, guys. Gue lihat sendiri dengan mata kepala gue, teriak seorang pemuda sambil mengarahkan ponselnya ke sosok itu. Namun ketika sosok itu tiba-tiba menjerit nyaring, lampu ponsel banyak orang mendadak padam. Beberapa orang jatuh pingsan, mulutnya berbusa. Sejak malam itu, aura mistis di sekitar palang semakin kuat. Yang lebih mengerikan, penampakan tidak lagi terbatas di malam hari. Siang bolong pun, beberapa warga mengaku melihat bayangan merah melintas di antara rel. Ada seorang pedagang sayur yang hampir tergelincir ketika melihat perempuan bergaun merah berdiri di bawah terik matahari. Tatapannya kosong menembus jiwa. Pedagang itu langsung jatuh pingsan di tengah jalan, sayurannya berhamburan. Di pos jaga, Pak Darmo semakin tak berdaya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tempat itu berubah dari lintasan kereta biasa menjadi panggung kengerian. Ia tahu, semakin banyak orang datang, semakin kuat pula arwah itu. Seolah perhatian manusia menjadi bahan bakar bagi dendam yang tak pernah padam. Ini bukan lagi sekadar penampakan, gumamnya suatu malam, saat melihat puluhan pemuda menantang arwah dengan sorakan. Dia semakin kuat. Dia haus darah. Dan memang, setiap ada kerumunan besar, selalu ada korban yang jatuh. Entah hilang tanpa jejak, entah kecelakaan aneh, atau pingsan mendadak. Warga desa mulai resah, tetapi tak mampu menghentikan arus orang luar yang datang. Berita di media sosial terus membuat lokasi itu semakin ramai. Rian sendiri, sejak videonya viral, mulai dihantui rasa bersalah. Ia tidak pernah menyangka rekamannya akan memancing begitu banyak orang datang. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat puluhan orang berlari di atas rel, dikejar sosok merah yang menjerit meminta tumbal. Setiap kali terbangun, keringat dingin mengucur, dadanya berdegup keras. Namun nasi sudah menjadi bubur. Palang kereta itu kini bukan hanya sekadar perlintasan. Ia telah menjelma menjadi panggung kematian, tempat arwah merah semakin berkuasa. Dan setiap orang yang datang, sadar atau tidak, sedang mempersembahkan dirinya sebagai calon korban berikutnya. Malam itu, balai desa penuh sesak oleh warga. Mereka berkumpul setelah serangkaian kejadian aneh terus menghantui perlintasan kereta. Hilangnya orang-orang, kecelakaan misterius, hingga penampakan yang makin sering membuat suasana desa mencekam. Para tokoh desa, termasuk kepala dusun, memutuskan untuk memanggil seseorang yang diakini masih memiliki pengetahuan tentang hal gaib, Mbah Kromo, seorang dukun sepuh yang tinggal di pinggiran desa. Mbah Kromo adalah lelaki berusia hampir 80 tahun. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ia jarang muncul ke tengah masyarakat, lebih banyak menghabiskan waktu di gubuk kecilnya di tepi hutan. Namun kali ini, ia datang dipanggil karena situasi sudah tidak terkendali. Warga menatapnya penuh harap ketika ia melangkah pelan masuk balai desa dengan tongkat kayu di tangan. Kepalanya ditutupi ikat kepala hitam, kain lurik melekat di tubuhnya. Semua terdiam, menunggu kata-kata darinya. Anak-anakku semua, suara Mbah Kromo bergetar, namun jelas. Aku tahu kenapa palang kereta itu tidak pernah tenang. Kalian hanya melihat permukaan, tapi akar masalahnya jauh lebih dalam. Pak Darmo yang duduk di sudut balai, wajahnya lelah karena malam-malam penuh teror, segera menatap Mbah Kromo dengan penuh perhatian. Mbah, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mbah Kromo menarik napas panjang, matanya menerawang seakan mengingat masa lalu. Kalian semua masih ingat tragedi belasan tahun lalu? Perempuan bernama Sulastri yang mati tergilas kereta di palang itu? Suasana hening. Beberapa warga mengangguk perlahan. Nama itu masih lekat di ingatan mereka, meski sebagian memilih bungkam karena merasa peristiwa itu penuh aib. Sulastri bukan mati biasa, lanjut Mbah Kromo dengan nada berat. Ia dijadikan tumbal pesugihan oleh suaminya sendiri. Lelaki itu menginginkan harta dan kedudukan. Dalam perjanjian hitam yang ia buat, ia harus menyerahkan nyawa seseorang yang paling dekat dengannya. Dan ia memilih istrinya sendiri. Warga terperangah.
bisik-bisik terdengar memenuhi ruangan. Ada yang tak percaya, ada pula yang terkejut karena mendengar rahasia lama yang selama ini ditutup rapat. Mbah Kromo melanjutkan, namun ada yang berbeda dari tumbal ini. Darah Sulastri tidak jatuh di tanah biasa, melainkan di rel kereta api. Rel itu adalah jalan perlintasan besi yang dilalui ribuan nyawa setiap hari. Darah yang jatuh di sana tidak hanya meresap ke bumi, tapi meresap ke dalam aliran tak kasat mata. Rel itu menjadi gerbang. Gerbang bagi arwah yang haus darah, gerbang yang terus menagih tumbal. Pak Darmo terdiam, jantungnya berdegup keras. Semua pengalamannya selama ini, tawa, tangisan, bau amis, bayangan merah, semakin masuk akal setelah mendengar penjelasan itu. Jadi benar, ucapnya lirih, arwah itu menuntut tumbal baru? Mbah Kromo mengangguk pelan. Betul. Selama darah yang pertama jatuh di sana tidak ditebus, maka pintu itu akan tetap terbuka. Setiap perhatian manusia, setiap tatapan, setiap rasa penasaran yang mengalir ke palang itu, semuanya memperkuat ikatan arwah. Itulah sebabnya setelah video anak muda itu viral, kekuatan Sulastri semakin kuat. Ia bukan sekadar penampakan lagi, ia sudah menjadi bagian dari gerbang arwah. Seorang warga lain memberanikan diri bertanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Bagaimana menutup gerbang itu? Mbah Kromo menatap mereka satu persatu. Sorot matanya berat, seolah ingin memastikan mereka siap menerima jawaban. Hanya ada satu jalan. Ritual penebusan. Harus ada doa, harus ada sesaji, harus ada pengorbanan simbolik untuk memutus ikatan darah yang jatuh di rel itu. Tapi ritual ini sangat berisiko. Jika gagal, arwah bisa semakin murka. Suara gaduh memenuhi balai desa. Sebagian warga ketakutan, sebagian lagi khawatir ritual itu justru mendatangkan bahaya lebih besar. Pak Darmo menunduk, wajahnya murung. Ia tahu arwah itu bukan main-main. Ia merasakannya setiap malam, mengganggunya tanpa henti. Mbah Kromo kembali bersuara, kali ini lebih lirih namun penuh tekanan. Kalian harus mengerti. Selama gerbang itu terbuka, tumbal akan terus ditagih. Tidak peduli siapa. Bisa siapa saja, orang lewat, orang penasaran, atau bahkan kalian sendiri. Arwah itu haus darah, dan tidak akan pernah puas sampai ada yang menggantikan. Suasana semakin mencekam. Bayangan kematian Sulastri seakan kembali terbayang di benak mereka. Tubuh hancur di rel, darah berceceran, jeritan yang tak pernah usai. Di tengah kegelisahan itu, Rian, yang juga hadir malam itu, merasa dadanya sesak. Ia tahu, video yang ia buat telah memperparah keadaan. Ia ingin bicara, ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa bersalah yang semakin menghimpit. Pak Darmo menatap Rian sekilas. Dalam sorot matanya, tersirat perasaan campur aduk, marah, kecewa, sekaligus iba. Namun lebih dari itu, ia tahu mereka semua kini berada di lingkaran bahaya yang sama. Malam itu, setelah pertemuan berakhir, warga pulang dengan hati gelisah. Rahasia yang selama ini terkubur akhirnya terungkap. Palang kereta itu bukan sekadar lintasan, bukan pula sekadar tempat tragedi. Ia telah menjadi gerbang arwah yang haus darah, lahir dari pengkhianatan seorang suami terhadap istrinya sendiri. Dan selama ritual penebusan belum dilakukan, setiap orang tahu, tumbal berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Malam Jumat Kliwon itu, suasana di perlintasan kereta sangat berbeda. Warga desa sudah berkumpul sejak sore, membawa obor, tikar, dan sesaji yang disiapkan sesuai arahan Mbah Kromo. Jalur kereta sengaja ditutup sementara. Kepala dusun bahkan sudah berkoordinasi dengan pihak stasiun, meminta kereta untuk dialihkan selama 1 jam demi ritual ini. Di tepi rel, di bawah cahaya temaram bulan, diletakkan sesajen, nasi tumpeng, bunga 7 rupa, kemenyan, ayam hitam yang sudah disembelih, dan kendi berisi air putih. Wangi dupa bercampur dengan bau amis darah ayam, menebar aroma ganjil yang membuat bulu kuduk merinding.
Pak Darmo berdiri paling depan, wajahnya pucat namun penuh tekad. Malam-malam penuh teror telah menguras jiwanya, dan ia ingin semuanya berakhir. Di sebelahnya, Rian duduk bersila, kamera diletakkan di sampingnya. Ia tidak lagi berniat merekam, ia hanya ingin menebus kesalahan. Mbah Kromo duduk bersila di dekat sesajen, matanya terpejam, bibirnya berkomat-kamit melantunkan doa-doa kuno. Suara serak itu berpadu dengan gemerisik angin malam, membuat suasana semakin tegang. Warga lain duduk melingkar, sebagian memejamkan mata, sebagian menatap cemas ke arah rel yang membentang gelap. Semua tetap tenang, suara Mbah Kromo lirih namun tegas. Jangan ada yang bergerak sebelum aku memberi isyarat. Kita sedang memanggil, bukan menantang. Waktu terasa berjalan lambat. Api obor bergoyang diterpa angin. Asap dupa semakin pekat, mengepul ke langit. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara samar, tangisan perempuan dari arah rel. Suara itu lirih, tapi membuat semua darah seakan berhenti mengalir. Pak Darmo menoleh, wajahnya tegang. Tangisan itu semakin jelas, lalu berubah menjadi tawa yang melengking panjang. Dia datang, bisik Mbah Kromo, membuka matanya. Jangan goyah. Dari ujung rel, sesosok perempuan muncul perlahan. Gaun merahnya berkibar tertiup angin, wajahnya pucat penuh darah, rambut panjangnya terurai berantakan. Matanya kosong, tapi tajam menusuk. Bau anyir menyengat langsung menyelimuti tempat itu. Sulastri, lirih beberapa warga, hampir bersamaan. Sosok itu berdiri tegak di tengah rel, menatap ke arah lingkaran warga. Tiba-tiba ia menjerit keras, suaranya seperti besi beradu, membuat telinga berdengung. Beberapa warga langsung menutup telinga, ada yang jatuh pingsan seketika. Obor bergoyang keras, sebagian padam. Lampu palang yang tadinya mati tiba-tiba berkedip sendiri, mengeluarkan bunyi, ting, 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 yang nyaring, seolah kereta akan melintas. Padahal jalur sudah ditutup. Mbah Kromo berteriak lantang, membaca mantra lebih keras, mencoba menahan kekuatan itu. Keringat bercucuran di wajah tuanya, tangannya gemetar meski ia berusaha tetap tenang. Namun sosok kuntilanak merah semakin mendekat. Tubuhnya melayang, gaunnya berlumuran darah yang menetes ke rel. Tangisnya berubah menjadi tawa, lalu kembali menjadi jeritan. Bau amis makin menyengat hingga banyak warga muntah di tempat. Pegang dirimu. Jangan lari, teriak Mbah Kromo. Tapi saat itu, terdengar suara lain yang membuat semua semakin panik, suara kereta. Dari kejauhan, lampu sorot menyala, suara roda besi beradu dengan rel menggema keras. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi, padahal jalur seharusnya kosong malam itu. Tidak mungkin, jalur sudah ditutup, seru kepala dusun ketakutan. Lampu palang menyala terang, palang kayu turun menutup jalan, dan suara lonceng terus berbunyi. Kereta semakin dekat, suaranya memekakan telinga. Warga berteriak panik, sebagian berusaha lari, sebagian lain jatuh terhuyung. Pak Darmo memeluk tiang palang, wajahnya pucat pasi. Ini bukan kereta biasa, ini kereta arwah. Mbah Kromo tetap duduk, meski wajahnya kaku ketakutan. Ia mencoba menahan dengan doa, tapi suaranya kalah oleh jeritan kuntilanak merah. Sosok itu kini melayang tepat di atas sesajen, matanya berkilat merah menyala, mulutnya terbuka lebar hingga telinga, mengeluarkan tawa mengerikan. Tumbal. Aku haus darah, suaranya menggema, bercampur dengan raungan kereta. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, meniup semua obor hingga padam. Gelap gulita menyelimuti. Warga menjerit histeris. Dalam kegelapan itu, hanya terdengar suara kereta mendekat, suara logam menggerus, dan jeritan-jeritan yang terputus-putus. Ketika kereta seolah melintas di depan mata, tanah bergetar hebat. Beberapa warga terpelanting ke belakang. Ada yang terseret ke tepi rel, darah berceceran, tubuhnya tergilas sesuatu yang tak terlihat jelas. Rian mencoba berlari menolong seorang anak kecil yang terjatuh, tapi ia sendiri terdorong oleh angin kuat,
tubuhnya nyaris terhempas ke rel. Pak Darmo berteriak memanggilnya, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh. Sesajen berhamburan, kendi pecah, darah ayam bercampur dengan tanah basah. Ritual yang diharapkan menutup gerbang justru berantakan total. Dan ketika cahaya lampu kereta akhirnya hilang di kejauhan, suasana kembali hening. Hanya terdengar tangisan dan erangan kesakitan warga. Beberapa tubuh tergeletak tak bergerak, sebagian berdarah, sebagian pingsan. Mbah Kromo masih duduk di tempatnya, tapi tubuhnya limbung. Matanya sayu, wajahnya pucat pasi. Kita gagal, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Gerbang semakin terbuka, tumbal baru sudah jatuh. Pak Darmo terduduk, wajahnya penuh keringat dan debu. Ia menatap rel dengan mata kosong. Di sana, samar-samar, sosok perempuan berbaju merah masih berdiri, tersenyum sinis di balik rambut panjangnya. Ritual penebusan yang diharapkan menjadi akhir dari kutukan, justru menjadi awal penderitaan baru. Hujan deras mengguyur desa malam itu. Suara petir bersahutan dengan gemuruh yang mengguncang jendela rumah warga. Jalanan licin, becek, dan hanya diterangi lampu seadanya. Namun di balik hiruk-pikuk alam, keheningan aneh menyelimuti perlintasan kereta. Pos jaga berdiri sunyi. Obor yang biasa menyala di depannya telah padam, menyisakan bau kayu hangus. Palang besi berkarat itu tergantung lemas, tak lagi berkedip-kedip seperti sebelumnya. Seolah tak terjadi apa-apa, seolah tragedi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi bagi mereka yang hadir di ritual itu, mimpi buruk itu meninggalkan luka nyata. Pagi harinya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Rian, sang YouTuber, ditemukan tewas di rel kereta. Tubuhnya hancur mengenaskan, persis seperti kematian Sulastri belasan tahun lalu. Bagian tubuhnya tercerai-berai, darahnya membasahi batu kerikil di sekitar rel. Warga yang pertama kali menemukan jasad itu adalah seorang pedagang sayur yang hendak ke pasar subuh. Ia menjerit ketakutan, lalu berlari ke kampung sambil membawa kabar buruk itu. Tak lama, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi. Suasana mencekam menyelimuti, tak ada satupun yang berani mendekat terlalu dekat. Pak Darmo berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia mengenali tas kamera Rian yang tergeletak di tepi rel, pecah dan basah oleh hujan. Di dalamnya masih ada kamera yang rusak, dengan layar pecah, namun lampu indikatornya masih menyala redup, seolah merekam sesuatu hingga detik terakhir. Tumbal baru, sudah diambil, bisik Mbah Kromo yang ikut hadir, suaranya bergetar. Beberapa warga menunduk, sebagian membaca doa dalam hati. Mereka sadar, arwah Sulastri telah memilih Rian sebagai ganti. Sosok pemuda itu, yang awalnya hanya ingin membuat konten, kini menjadi bagian dari kutukan. Polisi datang siang itu, memasang garis kuning dan mengangkut potongan tubuh Rian dengan kantong jenazah. Namun bahkan aparat pun merinding ketika salah satu petugas mengaku melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri jauh di ujung rel, menatap mereka tanpa bergerak. Begitu mereka mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir menusuk. Sejak kematian Rian, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Palang kereta yang selama berbulan-bulan bermasalah kini berfungsi normal. Tidak ada lagi macet tiba-tiba, tidak ada lagi kedipan lampu aneh. Pos jaga terasa lebih sepi, tapi bukan dalam arti lega, melainkan sunyi yang mencekam, seperti keheningan setelah badai besar. Pak Darmo tetap bekerja di sana, meski hatinya tak pernah tenang. Ia masih sering merasa diperhatikan. Kadang, dari kaca pos jaga, ia melihat bayangan gaun merah melintas di belakangnya. Kadang, suara tawa lirih terdengar di tengah deru kereta malam. Namun ia tak lagi diganggu seinten sebelumnya. Seolah arwah Sulastri puas dengan tumbal baru yang diberikan. Warga desa mulai jarang membicarakan kuntilanak merah itu. Mereka memilih diam, tak ingin membuka luka lama. Tapi diam-diam, mereka semua tahu, palang kereta itu masih terkutuk. Hanya saja, kini kutukannya tertidur setelah diberi makan. Beberapa bulan berlalu, orang-orang luar desa berhenti berdatangan.
Video viral Rian hilang ditelan waktu, digantikan oleh tren lain. Namun bagi warga, peristiwa itu tak akan pernah terlupakan. Mereka menandai malam kematian Rian sebagai pengingat bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Di pos jaga, Pak Darmo sering berbicara sendiri, seolah bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. "Sudahlah, Lastri, cukup sudah. Jangan minta lagi." Kadang-kadang, ia merasa ada angin dingin menyapu wajahnya, atau suara lirih menjawab, "Aku menunggu." Sementara itu, Mbah Kromo semakin jarang keluar rumah. Usianya yang renta makin terlihat, dan ia sering sakit-sakitan. Kepada beberapa warga yang menjenguk, ia hanya berpesan, jangan sekali-kali menjadikan tempat itu tontonan. Jangan lagi ada yang mencoba menantang arwah yang tak pernah tenang. Mereka hanya menunggu darah pengganti. Kisah Rian pun menjadi cerita bisu yang menambah panjang daftar misteri perlintasan itu. Orang-orang yang melewati palang setelah tengah malam masih sesekali mendengar tangisan samar. Ada yang mencium bau darah tanpa sebab. Bahkan ada pengemudi motor yang bersumpah melihat perempuan bergaun merah melintas cepat di depan kendaraannya, meski ketika dicek, jalan kosong. Tapi anehnya, tak ada lagi korban setelah Rian. Seolah-olah ia benar-benar menjadi tumbal yang menenangkan amarah arwah Sulastri untuk sementara. Waktu terus berjalan, desa kembali menjalani rutinitasnya. Namun setiap malam Jumat Kliwon, sebagian warga memilih tidak keluar rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan berdoa lebih lama. Mereka percaya, meski palang tampak normal, arwah penunggunya tak pernah pergi. Dan di suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, seorang pemuda desa yang nekat melewati palang sendirian bersumpah mendengar bisikan lembut di telinganya. "Jangan jadikan aku hiburan, aku hanya menunggu giliran." Ia menoleh, dan samar-samar melihat sosok perempuan bergaun merah berdiri di ujung rel, menatapnya dengan senyum mengerikan. Sejak itu, pemuda itu tak pernah lagi berani melewati perlintasan seorang diri. Cerita kutukan kuntilanak merah penghuni palang kereta tetap hidup di antara warga. Sebagian percaya, sebagian menyangkal. Tapi semuanya memilih satu sikap, menghormati tempat itu, menjauhinya dari bahan lelucon. Karena mereka sadar, ada tempat-tempat terlarang yang tidak boleh disentuh, apalagi dijadikan tontonan. Setiap arwah yang tertinggal di dunia ini selalu menunggu darah pengganti untuk menjaga keseimbangannya. Dan palang kereta itu kini bukan sekadar jalur besi yang dilintasi kereta setiap hari. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah, dijaga oleh sosok perempuan bergaun merah, arwah Sulastri, yang tak akan pernah benar-benar tenang.